Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di segmen kali ini gue akan membahas mengenai terusirnya suku asli Amerika yang diusir oleh bangsa Eropa, men, dari tanah kelahiran mereka sendiri. Yang mana suku asli Amerika ini dibantai dan diusir oleh orang-orang Eropa, cuy. Nah, jadi penduduk asli benua Amerika itu adalah suku bangsa Prakolombia dan keturunannya, bro. Dan mereka juga dikenal sebagai Native American atau Indian, man. Nah, sebelum kedatangan bangsa Eropa, mereka itu telah tinggal lebih dulu di Amerika bagian utara dan juga selatan selama ribuan tahun lamanya, cuy. Dan mereka ini fokus pada bidang agraris, ya seperti memburu dan juga mengumpulkan makanan, cuy. Mereka itu tidak pernah menyebut diri mereka sebagai Indian, man. Sebelum pelaut asal Eropa yang dipimpin oleh Christopher Columbus pada waktu itu datang menemui mereka semua ini, ya kan. Gue akan jelasin sedikit nih siapa sebenarnya sosok si Christopher Columbus ini, cuy. Nah, jadi si Christopher Columbus ini lahir pada tahun 1451 di Genova, Italia, men. Dan ternyata Christopher Columbus ini seorang penjajah dan juga pedagang asal Republik Genova yang telah menyeberangi Samudra Atlantik hingga sampai ke benua Amerika, cuy, yaitu pada tahun 12 Oktober 1492. Dan perjalanan tersebut didanai oleh Ratu Isabel dari Kastalia, Spanyol. Nah, yang belum tahu Ratu Isabel, setelah ratu tersebut berhasil menaklukkan Andalusia pada waktu itu. Nanti gue jelasin di belakangan, ya kan. Nah, dikutip dari kompas.com nih, ketika remaja Christopher Columbus ini mendapat pekerjaan sebagai awak di sebuah kapal, men, yaitu tepatnya adalah kapal dagang, dan berada di laut hingga tahun 1470, men. Pada saat itu terjadi penyerangan dari kapal bajak laut asal Prancis yang menyerang kapal dagang si Christopher Columbus ini, cuy. Dan alhasil kapal Christopher Columbus ini pun tenggelam waktu itu. Dan Christopher Columbus pun tenggelam pada saat itu, men. Nah, akan tetapi dia berhasil lolos, cuy, dengan berpegangan papan kayu dan mengapung hingga sampai ke Lisbon, Portugal, ya kan. Nah, saat itu di Lisbon ini, ya kan, si Christopher Columbus itu tuh mempelajari ilmu, men, yaitu ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu kartografi, dan juga ilmu navigasi, men. Dan dikutip lagi nih dari situs Zenius Education. Dan saat Christopher Columbus ini berusia 26 tahun, ia berlayar ke banyak tempat, cuy, yaitu Laut Aegea, Eropa Utara, Islandia, dan juga Irlandia, men, dengan beberapa pedagang laut sampai 2 tahun lamanya, men. Dan 2 tahun kemudian, di tahun 1479, Columbus ini balik ke Lisbon, cuy, dan bertemu dengan saudaranya yaitu Bartolomeo. Dan pada saat itu Bartolomeo bekerja sebagai pembuat peta, men. Dan di tahun yang sama Columbus bertemu dan menikahi seorang wanita bernama Philippa Moniz Forestelo. Lalu 1 tahun kemudian mereka berdua ini dikaruniai anak pertama mereka, yaitu yang bernama Diego, yang lahir pada tahun 1482. Nah, setelah anak pertamanya ini lahir, Columbus mulai melakukan perjalanan melalui laut kembali, cuy, yaitu menuju São Jorge dan Mina, yaitu benteng Portugis. Selama perjalanan, ia belajar navigasi Portugis dan juga mendalami sistem mata angin laut, cuy, dan juga mata angin Atlantik. Nah, sampai ia pulang lagi nih ke Lisbon. Nah, saat itu Columbus, istri dan juga anaknya nih tinggal di Lisbon selama 6 tahun lamanya, cuy. Nah, sampai tahun 1485, istri si Columbus ini pun akhirnya meninggal dunia di sana, yaitu di Lisbon. Dan setelah istrinya meninggal di tahun 1486, Columbus dan anaknya yaitu Diego ini pindah ke Spanyol, cuy. Dan saat berada di Spanyol pada tahun 1488, Columbus memiliki putra kedua yaitu bernama Fernando yang lahir di luar nikah dengan Beatriz Enquires de Arana. Nah, lalu gimana sih awal terjadinya penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa ke penduduk asli Amerika ini, ya kan? Nah, dikutip dari kompas.com nih, penjajahan bangsa Eropa terhadap Amerika itu tuh ternyata sudah dimulai sejak kedatangan Christopher Columbus ini pada tahun 1492, cuy, yang mengakibatkan
populasi penduduk asli Amerika ini menurun tajam pada saat itu. Dan penyebab penurunan populasi tersebut disebabkan oleh penyakit seperti cacar air, perang, pemusnah etnis, hingga perbudakan, men. Dan negara-negara Eropa yang pertama kali menjajah penduduk asli Amerika ini adalah Spanyol dan juga Portugal, men. Dikutip dari studi.com nih, Spanyol mengeklaim dan menempati sebagian besar Amerika Tengah dan juga Selatan, men. Ya, seperti negara Meksiko, beberapa pulau di Karibia, dan juga wilayah-wilayah yang sekarang menjadi seperti negara California, Florida, dan juga wilayah barat daya Amerika Serikat, cuy. Nah, Spanyol ini juga menjajah seluruh Amerika Selatan, men, kecuali Brazil, ya kan. Dengan menjajah mereka semua, Spanyol ini memaksa penduduk asli bekerja demi keuntungan kekaisaran Spanyol ini sendiri, cuy. Ya, padahal tujuan awal perjalanan Spanyol ini adalah untuk menemukan rute ke Asia Timur, cuy. Dan ketika mereka menyadari telah menemukan benua baru, ya akhirnya fokus Spanyol ini pun segera berubah, men, yaitu untuk mengeruk kekayaan sebanyak mungkin nih dari penduduk Amerika ini. Nah, akan tetapi ternyata bangsa Spanyol ini pun pernah mengalami kolonisasi, yaitu pada tahun 700-an Masehi yang lalu, cuy. Pada saat umat Islam mulai menduduki sebagian besar wilayah Spanyol modern. Selama hampir 800 tahun pemerintahan Islam berdiri di Spanyol Selatan ini nih, men. Hingga akhirnya Emirat Granada didesak keluar oleh pasukan gabungan Castile dan Aragon pada tahun 1492 Masehi. Dan 800 tahun kemudian Raja Ferdinand dari Castile dan Ratu Isabelia dari Aragon telah menikah beberapa dekade sebelumnya, cuy, untuk menggabungkan kedua kerajaan mereka menjadi Spanyol yang bersatu. Dan mereka berdua ingin terus memperluas kekuasaan dan juga wilayah kekaisaran mereka ini, yaitu salah satunya dengan cara kolonisasi tadi, men, bangsa Spanyol ke Amerika ini. Nah, kolonisasi bangsa Spanyol di Amerika ini dimulai dengan pelayaran pertama Christopher Columbus pada tahun 1492 yang gue sebutin di awal tadi, ya kan. Nah, pada saat itu Columbus ini mendarat di Pulau Hispaniola, men. Dan ternyata pulau ini dikuasai oleh Haiti dan Republik Dominika pada abad ke-21. Akan tetapi pada saat itu suku-suku seperti Arawak lah yang mendatangi pulau tersebut. Setelah Columbus melakukan kontak pertama, ternyata suku ini sangat murah hati, men. Bahkan mereka menawarkan burung beo, kapas, senjata, dan juga manik-manik seperti kaca pada orang asing yang tidak mereka kenal. Namun Columbus melihat kemurahan hati ini sebagai tanda kelemahan dan mengatakan kepada Raja Ferdinand ketika ia kembali ke Spanyol bahwa mereka begitu naif sehingga ia akan dapat mengambil emas sebanyak mungkin dan memperbudak sebanyak yang diinginkan. Wah, gila sih, ya kan. Dan pada saat itu orang Arawak dan semua orang lain yang ditemui Columbus menderita tragedi ekstrim, baik di tangan awak kapal yang kejam atau dari banyaknya penyakit yang dibawa oleh bangsa Eropa ini, men. Dan tidak berhenti di situ nih. Kolonisasi bangsa Spanyol di Amerika tetap berlanjut, men. Bahkan di saat setelah kematian si Christopher Columbus ini, yakni pada tahun 1506, cuy. Dan setelah kematian Christopher Columbus ini pada tahun 1506 ini, ternyata bangsa Spanyol sudah berhasil mendirikan pemerintahan kolonial di Karibia, men. Dan berupaya untuk menguasai semua tanah yang diklaim berdasarkan perjanjian Tordesillas pada tahun 1519. Nah, hal ini menyebabkan Hernán Cortés melakukan perjalanan ke Meksiko dalam upaya menaklukkan wilayah tersebut, cuy, untuk mahkota Spanyol. Pada saat itu Kaisaran Aztec adalah kekuatan terbesar di wilayah tersebut, cuy, dan telah membuat banyak musuh nih. Nah, ini nih berarti bahwa banyak tetangga kekaisaran Aztec ini bersedia bersekutu nih dengan Cortés ini untuk menghancurkan peradaban tersebut, meskipun ia mungkin tidak memiliki cukup pasukan, ya kan, dan peralatan untuk mengalahkan kekaisaran Aztec ini. Nah, tetapi Cortés ini tanpa sadar membawa penyakit cacar bersamanya ketika ia mendarat pada saat ia mencoba untuk merebut ibu kota Aztec, yaitu Tenochtitlan. Dan pada saat itu puluhan ribu orang telah meninggal karena
karena penyakit tersebut, men. Dan ketika kota itu pun direbut, kota itu hampir hancur total, cuy. Meninggalkan beberapa orang yang selamat dan juga kehilangan tempat tinggal, men. Nah, 100 tahun setelah invasi Cortez, populasi Meksiko telah menurun hingga hanya 3%, cuy, dari jumlah pada tahun 1519. Nah, sekian pembahasan tentang penjajahan bangsa Spanyol terhadap Amerika ini. Dan jangan lupa like, share, dan juga komen sebanyak-banyak mungkin, dan juga subscribe ya kan tentunya. Dan terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Gue Ferdinand Alfaruk dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.